Mustabila kelas 3 SD ya. Kelas 3 yang SMP. Kelas berapa? Ada yang kelas 1, kelas 2, SMA. Ada SMA nggak ada? Ada. Sebentar lagi mau SMA ya. Ya, baik ya. Nah, nanti apa yang nanti kita sampaikan nanti bisa berbincang-bincang ya dengan teman-teman kita ya di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat dan teman-teman sekolah. Bagaimana kita mengenal ruang hijau. Adik-adik di sini bisa kita lihat ada beberapa banyak sekali ini tanaman bonsai, kemudian tanaman hias, dan di samping kiri saya ada tanaman buah-buahan dan jenis-jenis tanaman yang lainnya. Yang tentunya ini semua bisa ditanam dan dibudidayakan ya. Bisa ditanam dan dibudidayakan baik itu di halaman depan rumah kita ya, samping kanan kiri, belakang ataupun kebun kita. Dengan maksud tujuan yang pertama satu ya, bisa menambah kesegaran dan kesejukan di rumah kita ya, di kebun kita, dan menambah O2 yang ada di udara, dan juga bisa mengurangi polusi udara. Tentu faktornya adalah untuk kesehatan bagi tubuh kita sehari-hari. Ya, betul ya, Dek ya? Betul ya? Ya, oke. Nanti di sini juga ada Dek diperkenalkan. Yang pertama kita bicara tentang tanaman bonsai ya. Ya, nanti filosofinya, sejarahnya seperti apa, dan kemudian bagaimana cara menanamnya, kemudian bagaimana untuk bonsai ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita. Dan juga nanti kita akan mengenal beberapa jenis tanaman buah-buahan. Mungkin adik-adik ya ada yang lupa ya tanaman buah-buahan atau dan sebagainya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada adik-adik yang sudah bisa mampir ke kawasan Taman Cibenying. Ya, adik lihat di sini, alhamdulillah bahwasanya pemerintah Kota Bandung menyediakan kepada kami ya, baik dari unsur petaninya maupun dari unsur penjualnya dan juga masyarakatnya, ini merupakan kawasan hijau ya di tengah lingkungan Kota Bandung selain tempat-tempat yang lainnya. Dan sudah barang tentu ruang hijau ini sangat besar dan sangat banyak ya untuk kita bisa kita lihat. Misalkan kita bercerita sungai Arum Jeram ya, kemudian di situ ada curugnya dan sebagainya, ada air terjun, kita bicara waduk, kita bicara danau dan sebagainya. Itu merupakan ruang ya hijau yang harus kita ketahui dan harus kita manfaatkan dengan baik ya. Mungkin sebagai pembukaan dari saya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada adik-adik semua ya. Ya, nanti adik-adik tentu Bapak atau Kakak merasa yakin ya bahwasanya adik-adik akan gemar terhadap tanaman-tanaman yang ada di tanah air kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kanan saya ini ada Pak Wahyu ya. Ini ayah kita ya yang sudah sangat lama ya, beliau sebagai pembudidaya bonsai, sebagai seniman bonsai, dan juga juri bonsai. Dan di belakangnya adalah Kang Dedek mewakili daripada rekan-rekan ya, close untuk beliau ya, rekan-rekan yang ada di wilayah Cibenying ini ya.
baik Cibenying Selatan maupun Cibenying Utara. Jadi disampaikan oleh pembawa acara, kita akan mengetahui ya filosofi bonsai. Jadi filosofi bonsai itu sebenarnya tanaman yang dikerdilkan dan disimpan dalam pot. Ya. Ada dua kata yang terpisah dari istilah bonsai. Bonsai, ya gitu ya, ketahui ya, bonsai ya. Jadi istilahnya bon itu berarti pot, ya. Bon itu berarti pot, dan sai yang berarti tanaman. Ini berdasarkan literatur yang ditulis oleh Bapak Iswara Bima ya pada tahun 2019 ya. Istilah bonsai merujuk pada bahasa Jepang, yakni bon yang berarti pot dan sai yang berarti tanaman. Tetapi meskipun kata bonsai ini diambil dari bahasa Jepang, tapi pelopor kesenian bonsai ini berasal dari negeri Cina ya. Terlihat Pak Wahyu ya. Nah, nanti setelah Bapak menguraikan ini nanti ada tambahan dari ayah ya, dari Pak Wahyu. Jadi menurut sejarah, jadi bonsai ini muncul di Cina ya pada masa pemerintahan dinasti Qin dan di masa dinasti Tang. Jadi tahun 256 ya Masehi sampai 907 Masehi. Jadi dari dinasti Qin dan dinasti Tang. Ya. Yaitu seni yang mengerdilkan tanaman ini semakin diminati. Ya. Kemudian masyarakat Cina ya pada saat itu mengenal bonsai ya dengan pemangkasan tanaman yang biasa disebut dengan penjing ya. Dan ini seni ini ya sangat digemari ya oleh para pejabat kerajaan. Ya. Jadi sangat digemari oleh para kerajaan ya dan juga para biksu ya. Para biksu yang beragama Tao ya. Jadi seni bonsai ini mengandung unsur keharmonisan ya. Sehingga pada masa pemerintahan dinasti Yuan tahun 1280 ya sampai 1368 banyak pejabat, pelajar maupun pedagang dari Jepang membawa bonsai ke negaranya yang kemudian berkembang pesat. Nah, ya. Jadi adik-adik sekarang juga ya mengenal nih ya, ingin belajar dan ingin tahu bagaimana bonsai yang bisa dibudidaya dan bisa diperkembangbiakan dengan baik di Indonesia. Nah, itu ya awalan dari Bapak. Nanti barangkali Pak Wahyu bisa ditambahkan sebagai awalan ya, daripada filosofi bonsai. Kami persilakan untuk Pak Wahyu. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dikupas oleh Pak Andi filosofinya dengan seksama. Melanjut bonsai di Indonesia itu kurang lebih 40 tahun. Sedangkan pelopor dan bonsai itu sendiri dari Cina dan dikembang secara rinci dengan kedisiplinan ilmu itu oleh Jepang. Jadi bonsai di sini nama bonsai udah familiar, udah masyarakat. Di Cina sendiri namanya pencai, artinya sama. Pen adalah wadah atau wajan, sai itu pohon tanaman. Jadi dua kata yang sama arti cuma pencai dan bonsai. Tapi nama bonsai ini udah memasyarakat di dunia lebih dikenal dengan bonsai itu sendiri. Karena di Jepang itu dengan detailnya, dengan kedisiplinan ilmu dan secara akademis bisa dipertanggungjawabkan
awalnya benar, tentu akhir juga bisa dipertanggungjawabkan dengan berbagai ukuran, nama, gaya, genre, dan sebagainya. Jepang lebih detail. Contoh, di bonsai itu dengan nama yang paling kecil, dengan ukuran itu namanya mame. Mame 0 sampai 15 itu mame. 15 sampai 30 small. Size 30 sampai 60 medium. Large 60 sampai 100. Extra large 100 sampai 150. Jadi terkecil dari mame sampai extra large itu dengan size dengan namanya lebih rinci. Nah, di Indonesia dengan apalagi di wilayah Jawa Barat, pohon yang tersedia di alam ini sangat miskin. Beda di daerah Jawa Timur, Sumeneb, NTT, Sulawesi, Irian, dan sebagainya. Itu alam udah tersedia, bahkan yang bisa dibonsaikan. Tapi di Bandung sendiri ini lebih tertarik ke budidayanya. Ya. Nah, masalah art, hasil dongkelan dan budidaya ini tidak jauh begitu. Bahkan sekarang dengan kepiawaian, dengan dipelajari secara dalam pemahaman, jadi budidaya yang berkualitas itu bisa menyamai dengan hasil dongkelan-dongkelan alam. Dengan rekayasanya yang spektakuler, jadi pohon 5 tahun bisa kesan dan pesan itu bisa puluhan tahun, itu bisa. Dan itu ada bukti Pak Andi Ya. dari hasil budidaya. Jadi pertama juga ramah lingkungan, tidak merusak. Jadi istilahnya kalau budidaya itu tulang, jadi nggak habis-habis. Jadi satu dengan indukan ini bisa mencapai anakan yang beribu-ribu. Ini kelebihan dari konteks tolak ukur budidaya. Jadi alhamdulillah Bandung salah satunya pelopor budidaya di Indonesia. Nah, bisa ntar kapan-kapan ya Ya, Pak Ande ya. bisa survei, dilihat hasil budidaya di Bandung sendiri. Dan yang terbesar di Indonesia Bandung, Pak Ande. Ya. Nah, terutama untuk jenis Juniperus sinensis dengan Sargenti dengan variatif. Cemara ya, cemara. Dan sebagainya. Juniperus. Bandung. Bahkan sudah diakui oleh dunia internasional untuk budidaya Bandung ini udah Sip, mantap. Ya, ayo. Kalau di luar itu 1 berbanding 3. Jadi pertumbuhan untuk di luar itu 3 tahun, umpama atau 5 tahun, di Indonesia bisa 1 tahun dengan kebesarannya. Ya. Jadi ini sangat luar biasa ya untuk ekonomi kreatif untuk menjadikan jual bahan atau Ya. bibit dan sebagainya. Betul. Nah, ini jadi di Bandung itu sebagai tolak ukur budidaya. Jadi apa arti bonsai? Tadi udah Sampaikan. Ya, itu pohon yang dikerdilkan tapi tidak Mempunyai. keluar dari estetika. Oh. Estetika. Apa itu estetika? Yaitu di bonsai itu ada 4 kolom yang perlu kita perhatikan. Jadi kualitas art atau tidaknya itu ada 4 kolom. 1, penampilan dari pohon itu sendiri. Contoh. Nah, ini namanya beringin California. Ini hasil budidaya. Nah, penampilan tentu secara keseluruhan, total performance. Gerak dasar, itu dari akar batang. Keserasian tentu karena bonsai itu sendiri tanaman di pot, tentu dari potnya, wadah, baik keramik atau tanah liat dengan pohonnya disesuaikan dengan ketinggian kebesaran pot batang dengan pot. Terus kematangan. Nah, di sini kematangan ini faktor ketuaan proses. Jadi ada 4 kolom tadi: penampilan, gerak dasar, keserasian, dan Kematangan. kematangan. Ya. Jadi 4. Nah, Baik, sederhana ya. sebetulnya Ya. bonsai itu.
sama seperti olah tubuh manusia. Jadi bonsai itu persis seperti manusia, olah tubuh manusia. Dia punya kaki, punya badan, punya muka dan kepala. Di bonsai juga sama, ada 4. Tadi kaki, badan, tangan, muka dan kepala. Ya, baik ya, adik-adik ya. Nah, ini sebagai pengantar filosofi awal supaya supaya adik-adik akan belajar dengan baik ya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya Bandung ini merupakan orang tua kita, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang pertama sekali ya bagaimana membudidayakan bonsai dan bahkan dikenal di dunia internasional, terutama dengan jenis bonsai cemara. Ya, ada cemara sinensis, cemara duri dan cemara sargenti. Baik, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita siapkan untuk bisa menanam bonsai? Pertama, semua jenis tanaman bonsai bisa ditanam di halaman, di tanah adik-adik semuanya. Ya, itu pertama. Kedua, tadi pemahaman berkaitan bonsai adalah tanaman yang dikecilkan dan disimpan dalam sebuah pot. Ya. Tanaman yang dikecilkan yang disimpan dalam pot yang mengandung unsur apa? Seni. Ya. Oke. Sekarang ini dicetak ya dari bahan baku tanah, pasir dan semen. Ya, dicetak dalam bentuk ini. Ini bulat. Ini ukurannya 10 cm ya. 10 cm. Tadi dikatakan sama ayah kita, Pak Wahyu, ya, ukuran bonsai. Ukuran bonsai ada mame ya dan small. Ya. Jadi ini bisa ditempatkan bonsai yang ukurannya di bawah 15 cm, yaitu mame. Pot ini ya, kecil. Kemudian naik lagi ke atas nih sedikit. Ya. Tuh ya. Ya. Oke. Nah, ini yang kedua. Ya, yang kedua yang terkecil. Ini kayak ninja, buka aja ya, sehat semua ya. Oke. Ini yang kedua ya. Tuh ya. Oke. Kemudian agak gede lagi. Ini yang ketiga yang bulat. Ini berarti small. Ya. Small itu untuk ukuran bonsai 15 ke 30 cm. Betul ya? Nah, ini semua. Kemudian besar lagi, mana yang bulat? Nah, ini ya. Nah, ini bisa small, bisa medium. Medium itu tadi small, ukurannya berapa small? Ada yang ingat? 15 sampai 30. Betul, 100 nih. Berarti dapat bonus enggak nih ya? Udah langsung jawab berarti. Catat ya. Oke. Excel, catat ya. Ya, dapat ya. Ya, jelas ya. Kemudian ini udah ya. Oh, ini besar. Ya. Ini bisa sampai ke ukuran medium ya. Medium. Berarti 30 sampai 60. Waduh, tadi mau tanya dulu. Tadi teh siapa namanya? Nadia mau jawab ya tadi ya. Mau jawab ke medium gitu ya. Sudah dijawab sama Pak Wahyu. Oke ya. Ini adalah ukuran-ukuran bulat ya. Nah, ini juga sama juga ya. Ini bisa medium ya. Bisa small dan medium. Ya, oke. Nah, kemudian ada yang kotak ya. Ya, ada yang segi 4 juga ya. Oke. Dan ada yang segi 6 ya. 8.
apa yang kalau segi 6, segi 8 apa heksagonal atau gimana? Ya? Ya, gitu ya. Nah, juga ada yang ini tinggi ya. Nih biasanya tanaman-tanaman bonsai ini adenium ya. Bonsai adenium bagus, manis ditanam di sebelah ini. Ya, kan? Nah, ya untuk cascade ya. Cascade itu jenis bonsai yang batangnya dahan dan rantingnya menyuntai ke bawah. Ya. Nanti kita sambil lihat-lihat ya. Nah, dari semua bentuk ini ada yang untuk yang besar ya. Apa? Kakak nggak bawa ya? Nggak bawa yang gede, ya ada yang gede ya. Ada yang besar-besar. Nah, ini seperti ini besar. Ya, nah contohnya depan ini besar. Ya, kemudian tuh ada yang besar juga ya. Nanti kita bisa lihat sambil mengenal jenis tanaman bonsai. Oke, mungkin itu ya pot-pot bonsainya. Kemudian media tanamnya apa aja nih Kang Dede? Media tanamnya. Nah, yang ada aja nih Kang Dede dulu. Ini apa nih? Kompos. Ya. Ini kompos ya. Oke, bisa terlihat ya, kompos ya. Pupuk kandang ya. Ini banyak dijual di kita di sini semua. Kandang. Dan ini contoh sekam bakar. Nah, ini coba kita lihat ya supaya lihat semua ya. Ini tempatnya sempit ya. Nah, sekam bakar ya. Tuh, udah kelihatan? Ya, jelas ya. Oke, sekam bakar. Sekam bakar. Tadi yang pertama kompos ya. Yang kedua sekam bakar. Yang ketiga humus. Kelihatan nih ya. Kelihatan? Oke. Jelas? Humus ya. Jelas kelihatan? Ya. Humus itu dari pelapukan dahan atau ranting. Ya. Oke, jelas ya? Nah, nanti bisa baca di literatur ya. Dari kan sekolah ilmu biologi. Dan yang keempat, kokopit. Ya. Kokopit ini dari mana coba? Kelapa, ya, betul. Catat ini. Bisa. Ya, plus bisa. Ya. Oke. Apalagi Kang De? Ini pasir Malang, ya. Pasir Malang. Jadi hitam bisa dicari ya. Tuh, ya. Oke. Oke, Bang Fritz, siap. Pasir Malang. Ya. Keren ya. Yo, oke. Yo. Udah cukup ya? Oke ya. Jadi sekali lagi coba sekarang Cung sebutkan media tanamnya apa saja? Apa aja? Kompos, Ya, sekam bakar, sekam bakar, humus, humus, kokopit, kokopit, sama pasir Malang. 100. Waduh, mantap ya. Oke, nah itulah ya sudah kita ketahui bersama ya berkaitan dengan ya tanah tadi belum disebut karena belum dijelaskan ya. Oke, jadi tetap 100 ya. Oke, sudah jelas ya. Sekarang sudah kita kenal jenis potnya, kemudian jenis media tanahnya. Itulah kita belajar bab pertama berkaitan tadi kita belajar filosofinya, kemudian kita belajar media tanamnya. Sekarang apalagi Teteh ya? Ya. Sekarang dilanjutkan dengan pengenalan jenis-jenis bonsai. Jenis bonsai. Ya. Waduh, banyak ya Pak Wahyu ya. Ada 90 kayaknya lebih ya. Ya. Kalau kita mau lihat 90 lebih, tapi kita lihat yang ada di depan kita sendiri. Oke ya, di depan kita sendiri ya. Baik, sambil jalan nih Pak Wahyu, ambil huruf A. Ya, huruf A ada asam. Mana coba asam? Ayo, di depan kita. Ayo, Sap, berdiri. Ayo.
Ada yang tahu nggak asam? Mana? Ini asam. Ya. Siapa yang nebak tadi? Ini belum. Dia arahnya ke sini. Ya, ini asam Jawa. Masih huruf A lagi, ya. Yaitu anting putri. Mana yang anting putri? Nah, ini anting putri nih ada nih. Cuman daunnya belum tumbuh lagi. Nah, tuh daunnya kecil gini. Ya, ini anting putri. Mana yang gede? Nah. Nah, itu kupa landak. Oh, anting putri itu. Oh ya, anting putri ya. Ini, nah, itu ya, itu anting putri. Udah kelihatan? Nah, sekarang kita banyak yang huruf A yang lain ya. Nah, kita huruf B. Nah, huruf B itu ada boksus. Mana coba boksus? Nah, ini boksus ya. Ini ukuran small ya. Boksus. Nah, ini ukuran mame ya. Ini boksus. Kemudian B lagi beringin. Nah, ini beringin tadi yang tadi dipegang oleh Ayah Wahyu ya. Ini beringin. B. Ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu sambil kita jalan, satu, ini beringin. Ya. Ini huruf C, cendrawasih. Kalau catat ya. Beringin, cendrawasih. Ini juga anggur Brazil. A ya. Betul ya. Anggur Brazil. Oke, kita jalan ke sana. Ya. Kupalandak anggur Brazil ya, kita jalan. Nah, ini 1000 bintang. 1000 bintang mikro, ya. 1000 bintang mikro. Ah, di atas nih. Ini apa nih? Lohansung. Lohansung. Oke. Lohansung ya. Ini hulmus. Coba ada yang bisa nebak nggak ini apa nih? Tadi udah jelaskan kan apa? Boksus. Nah, itu benar tuh. Siap ya. Boksus. Ya. Perhatikan ya, ini hulmus, ini boksus. Kemudian kita ini bawah nih, apa nih? Karet. Karet. Kelihatan nggak? Ini karet ya. Tuh. Ya, kelihatan ya semua? Karet. Ya. Karet ya. Oke, karet. Oke. Karet elegan. Karet elegan. Ini apa nih? Hokianti. Hokianti. Jelas? Kelihatan yang sebelah sana, Adek? Ya. Hokianti. Ya. Ini cemara. Tapi ini cemara duri. Cemara duri ya. Dan ini juga cemara duri. Ya. Nah, coba ini apa? Tadi udah disebutkan. Daun jeruk bukan? Bukan, tadi sebutkan tadi. Mana? Ini apa ini? Hokianti ya. Nah, ini sama Hokianti ya. Nah. Ah, ini apa nih? Dipegang sama saya. Ya. Coba apa nih? Xianqi. Sianci. Xianqi. Iya. Ini kalau tumbuh besar, dia berbuah seperti buah ceri. Bunga dan berbuah. Berbunga dan berbuah. Buahnya bisa dimakan. Bisa dimakan. Ya. Ya, ini adalah Kandungannya vitamin Xianqi. C-nya tinggi. Nah, sekarang akhir-akhir ini ya, rekan-rekan di Bandung ini banyak membudidayakan Xianqi. Iya. Ya, Sianci. ya. Gitu. Oke, jelas ya. Lagi nih. Coba nih diulang lagi apa nih? Ayo. Hokianti. Nah, tadi cemara duri, sekarang ini. Ya. Apa nih? Cemara. Maduri. Cemara sinens sargenti kecil ya. Iya. Nah, ini Sargenti. sargenti. Oke. Jelas ya. Saja. Oke, maju terus ke sana ke depan. Adik-adik tuh. Rasain tuh sambil bergeser. Nah, ini coba tadi sudah sebut apa nih cemara apa? Ayo. Duri. Duri. Hati-hati. Nah, ya. Ingat ya, cemara duri, Hokianti, cemara sargenti. Nah, ini ada nih di belakang nih. Apa nih? Pusu batu. Pusu batu. Celtis sinensis. Ya. Pusu batu. Oke, pusu batu. Jelas ya? Yuk, kita masuk lagi.
ke sana. Nah, berhenti di sini. Hup. Ini jenis cemara. Cemara apa nih? Bukan. Cemara sinensis. Oh, sini. Nah, coba ya. Lihatkan perbedaannya ya. Ini cemara sinensis ini. Ini cemara duri ini. Di duri itu ada Ini durinya. cemara sargenti. Ini seperti duri kan. Durinya Nah, dari daun. sinensis. Sinensis, duri, sargenti, hokianti. Nah, sekarang di belakang kita Puwayu apa ini? Sakura Sakura. Jepang. Sakura Jepang. Ya. Sakura Jepang. Ya, Nah, ini oke. berbunga dan berbuah juga. Ya. Berbunga dan berbuah ya. Jelas kelihatan semua? Ya. Ini sakura. Oke. Kita masuk lagi. Ini gede, ini apa nih? Ini sancang. 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 Oke, jelas? Nah, kita coba tes kis lagi nih sama teman-teman nih. Ya. Dapat hadiah kalau yang bisa. Ini apa? Ayo. Cemara Aduh, bener terus ini. Masa bonusnya terlalu banyak. Boleh, boleh. Ya, ya. Cemara sinensis. Berarti sekolahnya. Oke, sekarang apa ini yang nih? Ayo. Tuh. Ayo, tadi udah suka. Yang Ah, tekstur. waduh, bener lagi. Waduh. Aisyah udah Ah, ah. Gak apa-apa, bagus gak apa-apa. Ini yang beda lagi ya. Yang beda lagi apa nih? Lugistrum. Legistrum. 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 Iya. I ya, legistrum. Saya salah terus, lugistrum terus. Jadi ini legistrum. Oke, jelas? Nah. Udah. Ini apa coba? Tadi udah disebutkan. Ayo, bisa. Ayo. Ayo. Betul lagi. Aduh. Ini apa nih? Ayo, bisa. Tadi udah disebutkan. Ayo. Masa lu udah nyatet? Legistrum. Aduh. Aduh. Wis, mantap. Ya. Siapa? Kakak. Ya. Ya. Legistrum. Nah. Ini coba apa nih? Kok bagus? Ya, itu legistrum ini apa? Ini adalah Dewan Daru atau Shanto. Nah. Ini adalah sebuah khusus antara wilayah Gunung Lawu wilayah mana Pak? Pak. Gunung Lawu wilayah mana? Jawa Tengah ya? Jadi ada sejarah ya peradaban Chinese dan Islam ya dengan pohon Shanto. Berarti badannya Ya, pada suatu masa lalu, jadi ada seorang ulama ya, seorang ulama itu sedang berkunjung ke negeri Cina dan beliau menyembuhkan salah seorang turunan pangeran di Cina ya pada saat melarikan dan bisa dibantu. Dan selanjutnya ya dari negeri Cina itu datang ya membawa Shanto ya, membawa Shanto, bibit-bibit Shanto dan ditanam ya, saya lupa lokasinya, yang jelas wilayah Gunung Lawu di situ, dan tumbuh dengan besar dan dengan rindang. Nah, dengan rindangnya pohon tersebut, nah disitulah beberapa pohonnya tentu di situ. Nah, masyarakat di sana itu berdagang, ya, berdagang, dan alhamdulillah dari hasil perdagangan itu bisa mendirikan pondokan untuk ibadah ya. Rekan-rekan kita dari Chinese dan juga rekan-rekan kita dari Islam, pondok pesantren, dan sampai saat sekarang masih besar ya. Itu Shanto, khusus kita bicara Shanto ya. Shanto itu bahasa Cina ya, Dewan Daru untuk bahasa kitanya. Oke, kita sudah ya, semua jenis yang ada di depan kita sudah disebutkan. Ada lagi yang belum kita sebutkan, satu ini. Ini adalah serut. Nah, lihat ya. Serut. Oke. Jelas ya? Nah,
itulah ya. Kita kembali lagi ke sana, sudah kita teteh. Acara selanjutnya adalah sesi pertanyaan dari siswa dan siswi Bunga Indonesia. Heeh. Kita silakan. Oke, siap bertanya ya. Ya, Permisi ngambil balpen dulu. Permisi mau Ah, ngambil balpen. yuk. Pak, saya izin bertanya. Nama? Nama saya Exo Kusayataira dari Bunga Indonesia dan Bangsa. Saya ingin bertanya, apa saja alasan yang membuat tanaman bonsai itu menarik untuk dipelihara? Oke. Terima kasih. Oke. Kemudian yang kedua? Perkenalkan, nama saya Mustabila dari Bunga Indonesia. Mustabila. Ya, oke. Apa pertanyaannya? Saya mau bertanya, apakah bahan baku pot yang bisa mengurangi pertumbuhan bonsai? Bahan baku apa? Bahan baku pot yang bisa mengurangi pertumbuhan bonsai. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga? Perkenalkan, nama saya Alicia Nursajelas, Hmm. dari Indonesia. Izin bertanya, Pak. Hmm. Bapak, apakah ada perawatan khusus atau treatment khusus yang dapat membuat bonsai menjadi hijau? Iya, siap. Waduh, mantap semuanya. Cukup ya, jangan banyak-banyak ya. Oke, yang pertama apa tadi? Nanti Pak Wasit tambahin ya. Ya. Apa saja alasan mengapa tanaman bonsai menarik untuk dipelihara? Gampang sederhana. Nah, tahun 2014, di sini aja nggak apa-apa. Ya, tahun 2013 ya kan, Dek? Nah, ya, waktu itu ayah saya suka bonsai, ya. Tiba-tiba begitu saya punya pekarangan dan ingin pekarangan itu ditanamin. Nah, gitu ya. Pertamanya harus punya pekarangan dulu. Ingin ditanamin dan disiapkan tanaman. Dan saya jalan ke sini. Tiba-tiba ada sesuatu yang menarik dari tanaman bonsai. Tadi dari bentuk-bentuk dan estetikanya. Coba aja, Anda bisa lihatkan ya. Ini ada bentuk tegak lurus dengan batang-batangnya. Ini bentuk lekukan-lekukan ya. Gitu ya. Ya, kemudian ini ada bentuk miring ya. Ini miring ini namanya slanting ya. Gitu. Indah seolah-olah ya. Tanaman ini kita lihat dari jarak pandang seperti pohon besar. Itu ya. Jadi sisi yang menarik kenapa kita suka bonsai adalah dari sisi daya tarik seninya. Bonsai bisa dibentuk dengan berbagai macam style atau gaya. Ya, ada gaya formal, ini tegak lurus seperti ini. Ada gaya informal seperti ini. Ada gaya slanting dan ada gaya jatuh ya. Mana gaya jatuh nih? Nah, contoh jatuh mana? Casket mana? Casket. Ada nggak contoh gaya casket? Ada di mana kan, Dek? Ini gaya casket ya. Coba nanti depan temannya ya. Oke ya. Ya, ini gaya casket. Jadi dahannya dia miring, kemudian batas ujungnya ini membawahi daripada potnya ya, membawahi daripada potnya. Ini casket. Kalau dia gaya miring, dia tegakkan ke sini. Nah, tuh, ini slanting gitu. Ya, ini slanting. Bisa tuh, kan dimainkan pakai kawat. Gayakan lagi ke sini. Ini casket. Nanti ranting-rantingnya kita mainkan mahkota-mahkotanya ini. Oke, ya itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua apa tadi? Ya. Apakah bahan baku pot yang bisa Ya, tadi sudah kita jelaskan bersama ya, bahwasanya bahan baku pot ya, termasuk media tanam ya, yang untuk bisa menyuburkan tanaman. Tadi kan sudah disebutkan tuh. Dijawab oleh Teh siapa?
Teh Kadisa kan ya. Ya, itu pertama ada tanah ya. Kedua ada pupuk kandang atau kompos. Yang ketiga ada sekam bakar ya. Kemudian ada kokopit, ada pasir Malang ya, dan ini apa namanya? Humus ya. Nah, itu udah dijawab ya. Kemudian potnya, ya potnya ini bahan baku potnya dibuat dari semen biasa ya. Bagusnya pakai keramik ya. Bahan-bahannya itu tanah liat ya, dari tanah liat bahan-bahannya. Kemudian dibuat seperti pot-pot ini ya. Nah, gitu ya. Kalaupun misalkan belum punya pot-potnya ya, pakai pot plastik juga tidak apa ya. Kemudian yang terakhir yang ketiga, bagaimana supaya maintenance pemeliharaan baik ya. Jadi satu, seperti kita punya bonsai di sini ya. Ini satu yang kita lihat pertama adalah dari tanah, pot tadi udah sebut, kemudian adalah penyiraman. Oh, nanti dulu penempatan bonsai itu ya paling bagus adalah terkena cahaya. Dia tambahan. Jadi intinya itu kita mencintai dan menyayangi. Nah, Itu yang mendasar. dasar ya. Kedua, jangan takut salah. Nah, Berani nggak sih? berani, betul. Jadi itu kunci yang mendasar. Nah, selanjutnya ya tentu tadi telaten itu sebagai tolak. Nah, contoh sedikit berani ya, contoh sedikit berani ya. Coba mana nih? Nah, ini ya, nih, kita lihat nih. Ini kan sudah tuh potong gitu. Berani, potong semua, potong. Dia gundul gitu kan, set gitu. Itu berani dulu, jangan takut salah dulu ya. Gitu contoh kecilnya. Ya, seperti itu. Lalu nanamnya saya berani, tapi tadi dengan mencintai dan menyayangi ya. Matahari ya, penempatannya cahaya matahari. Yang kedua adalah penyiraman ya, penyiraman. Nah, sehari sekali cukup, dengan ketentuan bahwasanya ya lubang pot ini ya harus besar. Jadi begitu disiram air terlihat jatuh, tidak boleh menggenang ya. Oke, jelas ya, dari potnya, dari jenis media tanamnya, kemudian dari penempatannya, kemudian dari penyiraman ya. Katakanlah sederhananya satu ini cukup nggak disiram pakai misalkan apa gayung, satu gayung cukup segini basah kelihatan dan airnya jatuh ya. Oke, berarti tidak ada genangan. Nah, kemudian setelah itu baru pemeliharaan. Jangan ada tumbuhan lain yang tumbuh di sini. Misalkan ini tumbuh, kita cabut, bersih, jadi selalu bersih ya, selalu bersih. Nah, ini misalkan nih, ini nanti kan lama-lama tumbuh banyak ya, ini cabut gitu. Nah, jadi supaya nutrisi yang ada di sini tetap diserap sama bonsainya, jadi bersih ya. Jelas? Setelah itu karena ini adalah makhluk hidup juga ya, satu hal yang harus kita lakukan adalah pertama kita senang dulu, cinta dulu, sehingga nanti dia pun akan berseri ya, akan tampak indah ya, tampak segar, sehingga bisa dengan tumbuh dengan baik. Nah, setelah itu juga ya ada kalau tadi kan organik semua ya, alamiah ya, ada juga dari zat kimiawinya ya. Ya, ada kimiawinya ya, ada kimiawinya untuk nutrisi sini, disimpan di sini dari gini. Nah, itu sederhananya begitu ya. Nanti kapan-kapan juga nanti kita lihat pengembangannya supaya bonsai itu lebih tumbuh dengan baik ya. Itu satu yang dalam pot. Kemudian ada juga bagaimana supaya pertumbuhan bonsai ini ingin kita perbesar ya. Nah, itu bisa ditanam dengan cara ground
Ya, ground itu di tanah biasa tapi dibatasi, ya, dibatasi oleh batu bata, ya, dengan segi 4 atau bundar, ya. Kemudian juga dengan karpet juga bisa, ya, ya. Nah, itu nanti bisa kita lihat ya di kebun kita ya, di kebun kita, di kebun Ayah Wahyu ada, di kebun Pak Andri ada, ya, itu kita lihat. Ya, tumbuh pesat liar. Nah, sekarang musim hujan nih, kita biarkan liar. Ya. Coba. Jenisnya apa nih? Bukan, ini tanaman buah. Ini namanya tanaman tangkil yang bisa untuk melinjo untuk sayur asem ya. Coba, ya, tangkil. Ya, ini tangkil ya. Saya urut satu. Nah, ini yang kedua. Ini adalah rambutan. Nah, nanti ya, kalau udah senggang sambil ada tulisannya nanti bisa dilihat ya. Ini rambutan. Kemudian yang ketiga ini ada apa yo? Jambu batu ya. Yang keempat ini ada petai. Tahu petai? Hah? Tahu, enak ya. Petai plus minus jengkol ya. Petai. Nah, coba ini apa nih? Durian. Oke. Setelah durian sini apa nih? Ada sawo kecik. Ini sawo Manila. Ini jeruk kip. Ini apa lagi? Jeruk purut yang untuk asam-asam itu ya. Oh. Ini jeruk lagi ya. Jeruk lemon. Ini juga ada lagi jeruk. Ini jeruk sambal ya. Ini apa nih? Ini jambu ya. Ini sirsak. Dan ini apa? Mangga ya. Ini satu lagi terakhir. Ini belimbing wuluh ya. Belimbing bulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke sesi 2 wawancara khusus dengan Bapak Andri, Bapak Wahyu, dan Pak Pak Dede. Dede. Oke, untuk yang pertama, Jordani boleh dimulai. Perkenalkan, nama saya Jordani dari Gema Indonesia. Saya mau bertanya, apa yang membuat Bapak tertarik membudidayakan tanaman bonsai? Terima kasih. Oke, ya. Jadi kita tahu untuk tertarik bagaimana kita membudidayakan bonsai adalah satu, bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan kita yang ada, baik itu di lingkungan rumah, kebun kita maupun di sekitar, ya, di sekitar lingkungan kita, yang dimana tentu banyak lahan-lahan yang belum kita manfaatkan, ya, sehingga kita di situ perlu adanya kolaborasi atau kerjasama baik dengan perseorangan, badan usaha maupun pemerintah untuk memanfaatkan lahan tersebut dan kita tanam budidayakan tanaman bonsai itu. Bukan saja tanaman bonsai tetapi juga tanaman-tanaman jenis lainnya. Oke, ada lagi? Oke, Pak Wahyu, teman cukup ya, betul. Yuk. Perkenalkan, nama saya David. Saya ingin bertanya, apakah tanaman buah-buahan bisa dibonsaikan? Terima kasih. Nah, ini dia. Nah, tadi yang Bapak sampaikan, ya, banyak kita jenis tanaman bonsai. Sekarang jenis tanaman buah-buahan apa saja yang bisa kita bonsai? Salah satu contohnya di belakang adik-adik ini ada upalandak, anggur Brazil. Ini kalau sudah dewasa dan tumbuh pada suatu pekarangan tanah atau media tanam yang besar, ini akan berbuah, dan berbuahnya ini di batang dan dahannya.
buahnya seperti anggur, angurnya juga sama, bisa dimakan. Untuk vitamin C-nya bagus kandungannya, dan juga untuk kolesterol tinggi. Ya seusia bapak, kalau untuk ada vitamin untuk stamina, lebih kuat berlari, lebih kuat berbicara, dan lebih kuat untuk berpikir. Di antaranya Palanda. Kemudian ada lagi jeruk, ya jeruk Brazil, jeruk Swiss, jeruk Brazil, jeruk kimkit, ya gitu. Tuh. Kemudian selain jeruk, apalagi sianci yang tadi kita sampaikan, buahnya seperti stroberi, ya, buah ceri, ya, seperti buah ceri, sianci bisa dikonsumsi buahnya. Kemudian apalagi shanto, nah, itu juga shanto, tanaman buah-buahan yang bisa dibonsai. Buah delima bisa dibonsai, ya, banyak ya. Nah, oke. Ya, 5 dulu disebutkan ya, nanti bisa kita pelajari lagi. Oke, yang lainnya bagus pertanyaannya, ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Jazayat dari Gema Indonesia. Saya ingin bertanya, apabila tanaman buah-buahan bisa dibonsaikan, apakah buahnya pun akan ikut mengecil? Nah, tidak, buahnya tetap pada standar itu, ya, tidak akan mengecil. Uniknya di situ. Jadi seperti delima, dia berbuah, ya unik, tetap buahnya seperti buah delima, meskipun tidak terlalu besar, tapi dia bisa dinikmati. Nah, tetapi harus dengan nutrisi pemeliharaan yang baik, sehingga delimanya itu tetap dirasakan seperti tanaman besar, ya, itu. Oke, ada lagi? Oke. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Gema Indonesia. Izin bertanya, sejak kapan Bapak mulai membudidayakan bonsai? Oke. Ini pengalamannya berturut nih, ya. Saya Pak Andri gemar hobi bonsai tahun 2013, ya, sampai tahun 2015. Kemudian dari situ belajar bagaimana membudidaya bonsai dengan cara cangkok, dengan cara stek. Ada lahan, baru kita tanam. Pak Wahyu, wah, berapa tahun nih Pak Wahyu? Ada 15 tahun. 15 tahun Pak Wahyu. Kang Dede sama, kurang lebih 15 tahun, seangkatan, ya. Gitu. Jelas? Ya. Ada lagi pertanyaan? Dari saya, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Istara dari Ya. Gema Indonesia. Saya izin bertanya, apakah ada kiat-kiat nih dari Bapak sekalian, bagaimana caranya kita bisa menjaga tanaman dengan sangat baik di tengah masa pandemi ini, khususnya nih buat para anak-anak, pemuda, dan apa harapan Bapak ke depannya? Oh ya, siap. Tadi sudah disampaikan, ya. Pertama, lingkungan hidup harus kita jaga dengan rasa cinta dan kasih sayang, ya, itu pertama. Dari situ baru memahami lingkungan hidup itu apa saja, ya, gitu kan, ya, jelas adalah tanaman. Bermula kita lihat karangan kita sudah hijau belum nih. Jangan semuanya ditutup dengan semen, jangan. Nah, kenapa ini ditutup yang sini? Karena untuk jalan, tapi bagian sini nggak ditutup, tanahnya airnya jatuh langsung, ya, gitu kan. Lalu meskipun ini di kolong-kolong sudah dinilai cukup bersih, ya, gitu. Itu kenapa nanti kalau misalkan Kang Dedek belum bersihin, waduh, itu Kang Dedek urut, takut ada binatang, kalajengking, ulat, dan ular, tentunya seperti itu. Nah, jadi kiat-kiatnya itu berawal dari apa yang kita lihat di halaman kita, di sekitar lingkungan kita, ya, bersih, nyaman, sejuk, indah, segar. Hidup Gema Hijau, Gema Indonesia, ya, seperti itu. Ya, ya, siap.
apa selain pada bidang wirausaha, saya dapat dimanfaatkan pada bidang apa ya? Wah, mantap ini. Satu, selain kita bisa mengembangkan lingkungan hidup kita, kedua, ini bisa community wirausaha. Tentunya pengembangan berikutnya kita tingkatkan itu semua. Kita harus mengenal ya jenis tanaman apa saja yang bisa kita sebagai seninya ya, dan bisa kita produksi juga dengan tanaman buah-buahannya juga. Jadi perpaduan itu harus benar-benar menyatu ya, bersinergi seperti itu. Termasuk juga nanti kreasi-kreasi daripada potnya ya. Kemudian ini ada kawat-kawatnya ini ya, alat bantunya ya, itu ya, ada tang, ada gunting, ada pisau, dan mungkin juga dan ya secara modernisasi mungkin bisa dikembangkan lebih jauh ya, seperti itu ya. Oke. Ada yang lain ya? Apa tuh teh? Cukup. Afifah nih bisa bahasa Jepang kan, sekalian dong. Sok, Lihat ini komentar tentang ini semua dari pakai bahasa Jepang. Oke, Boleh. komentar dalam bahasa Jepang. Dua. Konnichiwa. Watashi no namae wa Afifah desu. Sama Yang dekat. Yuk. Sansai desu. Apa? Arigatou. Oke, terima kasih. Ya. Yo, teman yang lain. Coba. Ya. Oke, pesannya pesan ya. Hi everyone, I'm Giordani from Gema Indonesia. As we have come to the end of the event now, I really learned a lot about how to grow and taking care of plants today. It's very interesting to get this opportunity. If you want to know, please kindly check us on Instagram at ruanggema.id or watch our videos on YouTube. Also, you can come and visit Cibenying Park in Bali. Ya, oke, thank you ya. Masih. Yang lain? Gimana teh? Enggak, cukup. Cukup. Oke. Acara selanjutnya akan serah terima adopsi tanaman sekaligus peresmian Ruang Hijau Ruang Gema Indonesia. Perwakilan. Ini adalah jenis tanaman Hokianti dengan gaya informal ya. Informal bisa Lebih ke slanting. lebih ke slanting ya. Jadi kalau bicara gaya, genrenya slanting. Slanting ininya di Miring sini ke miring. Oh, slanting itu miring. Miring ya. Oke. Oke, dari genrenya ini adalah gaya slanting. slanting. Ya. Gaya slanting untuk tanaman jenis tanaman Hokianti. Nanti hoki terus nih abang kita. Amin. 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 Ya. Amin. Ya. Oke, dah? Siap. Berbunga. Oke. Oke, kita amankan tanamannya. Ya, Kemudian Salam dulu. oh iya, jabat erat. Ya. Oke. Kemudian yang kedua? Ada Coach atau? Atau Oke. Ini adalah jenis tanaman cendrawasih. Wis. Seribu bintang. Cendrawasih. Maaf. Seribu bintang. Seribu bintang. Seribu bintang. Ya. Kenapa nih 1000 bintang nih? Jadi ini seperti bintang nih. Wow, keren. Ya. 1000 bintang. Kan kita tahu coach atau ini kan Coach selalu berbintang-bintang. Asik. Bukan 1000
bambu saja, tapi berjuta-juta bintang. Amin. Oke, terima kasih ikut atau ya. Ya, sama-sama Yo. Pak. Oke. Jabat terang. Hidup. Yo. Ya. Oke. Sekarang ya, ayah kita, kakak kita ini, senior kita, Kak Fritz ya. Oke. Boleh. Oke. Ini adalah jenis sinensis yang dimana tadi kita sampaikan bahwasanya Bandung merupakan pertama untuk budidaya bonsai tanaman cemara sinensis. Jadi ini kewajibannya dipegang oleh Bang Fritz nih. Jadi Bang Fritz nih tengok nih petani-petani sinensis nih ada di mana saja nih. Nah, Bang Fritz pecinta seni, jadi punya gayanya bunjin, arts bunjin. Ini disobek-sobek nih kan, alam. Nah, gitu kan. Ini Tapi dia mahkotanya. tumbuh dengan subur. Ini mahkota pertama, ini mahkota kedua, ya. Ini mahkota ketiga. Kira-kira umur berapa tahun? Ini kisaran 5 tahunan. 5 tahunan. 5 tahun ya. Oke, ya. Terima kasih di Bang Fritz ya. Kita Selamat. Yuk. Makasih banyak. Yuk. Bapak Wahyu, Ya, makasih sukses. banyak. Yuk, sama-sama. Bapak Edi Selamat juga. Kang Dede. Makasih banyak Mang Dede. Yuk, oke ya. Makasih. Sekarang kita acara apa Jawa Barat lagi? juara. Jawa Barat juara. Foto bersama. Foto bersama.